Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah siaran televisi yang membahas mengenai metode penyembuhan penyakit kanker dengan menggunakan virus campak. Dr. Alice Crippen telah memodifikasi virus tersebut melalui rekayasa genetik. Mereka telah berhasil melakukan uji coba terhadap manusia dan sama sekali tidak mengakibatkan efek samping. Penemuan itu dianggap mukjizat dari Tuhan karena telah berhasil menyembuhkan penyakit kanker. Scene melihatkan kondisi kota New York 3 tahun kemudian. Kini kota New York menjadi kota yang mati, tidak berpenghuni, dan terbengkalai. Hewan liar berkeliaran di kota itu. Kolonel Robert Neville, orang satu-satunya yang masih bertahan hidup di kota itu. Pria itu adalah seorang peneliti di Kesatuan Militer Amerika. Dia hidup ditemani oleh seekor anjing yang diberi nama Samarta. Mereka sedang berburu rusa untuk dijadikan makan malam. Tiba-tiba, seekor singa menerkam rusa itu. Robert berencana menembak singa itu. Namun, singa itu tidak sendirian. Kedatangan singa jantan dan anak-anaknya membuat Robert mengurungkan niatnya. Jam berbunyi. Robert memutuskan untuk pulang. Dia menghilangkan jejak agar tidak ada yang mengikutinya. Setelah makan malam, saat Robert memandikan Sam, jam tangan Robert berbunyi. Seketika dia terdiam dan melamun. Gonggongan Sam membuat Robert kembali sadar. Robert langsung menutup semua pintu dan jendela yang berlapis baja. Malam pun tiba. Terdengar suara keributan di luar rumah. Robert bersama Sam berdiam diri di bak mandi. Seketika dia teringat masa lalunya. Tepatnya 3 tahun yang lalu, terjadi kerusuhan di kota New York. Robert dikawal oleh 2 tentara untuk menjemput istri dan anaknya. Di dalam perjalanan, Robert dan istrinya mendengarkan pengumuman darurat dari presiden lewat radio yang berisi tentang sebuah virus yang sangat berbahaya. Virus tersebut dapat menyebar lewat udara dan tidak hanya mengancam warga Amerika, tetapi dapat menyerang seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, presiden memutuskan untuk mengkarantina New York. Robert tidak bisa ikut bersama keluarganya karena dia mengemban tugas untuk menghentikan penyebaran virus. Pertengkaran pun terjadi. Sue, istri Robert, mengkhawatirkan Robert dan tidak ingin Robert berada di tempat yang berbahaya. Tiba-tiba ada seorang pria yang menabrakkan tubuhnya ke mobil Robert hingga kepalanya pecah. Robert terbangun dari tidurnya. Karena Robert kebal terhadap virus tersebut, dia melakukan penelitian untuk membuat antivirus menggunakan darahnya. Uji coba yang dilakukan oleh Robert selalu gagal. Beberapa tikus masih bersikap agresif dan sisanya mati. Namun sepertinya dalam uji coba kali ini, Robert mengalami kemajuan karena ada seekor tikus yang masih bertahan hidup dan mulai mengalami perubahan. Untuk bertahan hidup, Robert mengumpulkan bahan makanan dan makanan siap saji dari rumah-rumah yang dia kunjungi. Robert juga terkadang mengunjungi rental DVD. Dia telah meletakkan beberapa patung di tempat itu sebagai temannya. Terdapat satu patung yang nantinya akan Robert ajak berkenalan. Pada saat siang hari, Robert selalu mengirimkan pesan lewat radio untuk mengundang orang-orang yang masih bertahan hidup agar bergabung dengannya. Sam melihat ada seekor rusa yang tersesat di antara mobil-mobil. Mereka pun segera mengejar rusa itu. Sam masuk ke dalam sebuah gedung yang gelap. Robert memberanikan diri untuk masuk ke dalam gedung demi Sam. Di sebuah ruangan, Robert melihat sekumpulan zombie mengerikan. Di ruangan yang lain, akhirnya Robert menemukan Sam yang sedang bersembunyi.
Sam ketakutan melihat zombie di belakang Robert. Robert melihat ke belakang. Seketika zombie itu melompat ke arahnya dan Robert menembakinya. Robert melarikan diri dengan melompat dari jendela. Ternyata zombie itu takut terhadap sinar matahari yang membuat dia mati terbakar. Robert membuat perangkap dengan menggunakan darahnya sebagai umpan. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka tertangkap dan berhasil dilumpuhkan. Salah satu di antara mereka ada yang ingin menyerang Robert, namun terhalang oleh sinar matahari. Setibanya di laboratorium, melalui penelitian Robert, kita mengetahui bahwa zombie itu dulunya adalah manusia. Mereka semua adalah orang-orang yang terkena virus itu. Robert mencoba menyuntikkan antivirus ke wanita itu, dan hasilnya denyut jantung wanita itu melambat dan akhirnya berhenti. Antivirus yang disuntikan itu sepertinya membunuh inangnya. Robert menyuntikkan kembali virus itu. Robert merekam hasil percobaannya. Dia menjelaskan kalau dirinya masih kebal terhadap penyebaran virus, baik lewat udara atau fisik. Sedangkan Sam hanya kebal terhadap penyebaran lewat udara. Robert menambahkan bahwa ada zombie pria yang nekat mengabaikan sinar matahari. Sepertinya karena menurunnya fungsi otak atau karena kelangkaan makanan. Robert terdiam dan teringat masa lalunya. Robert dan keluarga berjalan kaki karena jalan sudah ditutup. Sesampainya di pos penyelamat, mereka semua diperiksa satu persatu karena sudah ada yang terjangkit virus tersebut. Saat diperiksa, istri Robert positif terjangkit virus tersebut. Robert menyuruh tentara itu memeriksa kembali istrinya, dan hasilnya pun negatif. Istri dan anak Robert menaiki helikopter penyelamat, dan anak Robert memberikan Sam kecil sebagai teman Robert. Robert terbangun dari tidurnya. Hari ini adalah ulang tahun Robert. Dia ingin membuat sebuah pesta kecil-kecilan. Seperti biasa, setiap siang hari, Robert selalu menyiarkan pesan lewat radio. Di saat berkeliling, Robert melihat suatu kejanggalan. Patung yang biasanya berada di rental DVD, kini berada di tengah kota. Robert marah. Dia tidak mengingat pernah memindah patung itu. Robert menembaki patung itu sampai hancur. Saat Robert mendekati patung tersebut, dia mendengar sesuatu. Ternyata patung itu adalah umpan untuk memancing Robert masuk ke dalam perangkap. Robert tersadar karena jamnya berbunyi dan langit mulai petang. Robert segera melepaskan diri dari jebakan itu. Robert terjatuh dan pahanya tertusuk. Dia merangkak menuju mobil. Ternyata ada seorang zombie yang sudah menunggu Robert. Zombie ini merupakan pemimpin koloni zombie yang lain. Kita sebut saja sebagai Zombos. Dia sudah siap menyerang Robert dengan anjing-anjingnya. Tinggal menunggu sinar matahari menghilang. Pertarungan tidak dapat terelakkan.
Sam terkena gigitan anjing zombie dan Robert segera membawa Sam pulang. Di laboratorium, Robert segera menyuntikkan antivirus dan berharap Sam tidak berubah menjadi anjing zombie. Bulu-bulu Sam mulai rontok, mata memerah, dan radang digusi. Sam juga menyerang Robert. Sebelum Sam berubah menjadi anjing zombie, dengan berat hati, Robert mencekik Sam sampai tewas. Kematian Sam membuat Robert sangat terpukul. Robert frustasi dan ingin menyerang Zomboss untuk membalaskan kematian Sam. Setelah menguburkan Sam, malam harinya Robert meletakkan patung di tengah dermaga sebagai umpan. Setelah terpancing, Robert menabrak zombie-zombie itu secara brutal. Zombie-zombie itu mendorong mobil Robert sampai terbalik. Tak lama kemudian, datang seorang perempuan yang menolong Robert. Wanita itu menanyakan alamat Robert sebelum Robert pingsan. Saat pingsan, Robert kembali teringat masa lalunya. Saat helikopter yang dinaiki keluarganya mulai terbang, terjadi penembakan untuk meruntuhkan jembatan penghubung antar pulau. Di saat yang bersamaan, helikopter yang dinaiki keluarganya tertabrak dan Robert terbangun dari pingsan. Robert melihat wanita yang menolongnya. Wanita itu bernama Anna. Dia ditemani anaknya yang bernama Ethan. Anna menjelaskan bahwa mereka datang dari Maryland setelah mendengar pesan yang dikirim Robert, dan rencananya mereka akan segera melanjutkan perjalanan menuju Vermont. Di sana terdapat koloni orang-orang yang masih bertahan hidup. Robert yang telah muak akan harapan membantah semua penjelasan Anna dan pergi meninggalkan ruangan itu. Setelah emosinya reda, Robert kembali menemui Anna. Di bawah, dia melihat Ethan sedang menonton Shrek yang merupakan kartun kesukaannya. Saking seringnya Robert nonton kartun Shrek, dia sampai hafal semua dialog di kartun itu. Lalu Anna melanjutkan penjelasannya bahwa dia sebelumnya berada di kapal penyelamat di Sao Paulo. Selain mereka berdua, ada 3 orang lagi yang kebal terhadap virus. Namun mereka dibunuh oleh para zombie. Robert terkejut akan hal itu, bahwa selama ini ternyata ada orang lain yang kebal terhadap virus ini. Namun hal itu tidak akan merubah pemikiran Robert, karena New York merupakan pusatnya virus ini. Robert mengajak Anna ke laboratorium. Di sana, Anna melihat wanita yang dikelilingi es. Robert sedang melakukan uji coba untuk membantu dalam meningkatkan keefektifan obatnya. Anna juga melihat foto orang-orang ketika mulai terserang virus sampai meninggal dunia. Robert menjelaskan bahwa semua itu bukanlah kehendak Tuhan, melainkan ulah manusia. Malam pun tiba. Seperti biasa, Robert menutup semua pintu dan jendela rumahnya. Anna kembali mengajak Robert untuk ikut dengannya melakukan perjalanan ke Vermont. Anna yakin koloni merupakan rencana Tuhan. Tak lama kemudian, terdengar suara raungan dari luar rumah. Ternyata para gerombolan zombie telah mengepung dan mulai menyerang rumah Robert. Para zombie mengabaikan sinar ultraviolet yang dinyalakan Robert. Robert juga mengaktifkan jebakan bom yang dipasang mengelilingi rumahnya. Setelah itu, dia langsung ke atas menuju kamar Marley. Ternyata jendela kamar itu berlubang dan Zomboss sudah ada di dalam. Pertarungan pun terjadi. Robert terkena gigitan Zomboss. Robert berhasil mengambil senjata lalu menembaki Zomboss. Tembakan itu tidak ada yang mengenai Zomboss karena dia terlalu lincah. Robert melihat ada zombie yang melubangi langit-langit dan di bawahnya ada Anna dan Ethan
yang sedang bersembunyi di bawah lemari karena ketakutan. Suara tangisan Ethan terdengar oleh Robert, langsung meraih tembakan dan menembak zombie itu. Terdengar teriakan dari Zombos. Dia memerintahkan para zombie yang lain untuk masuk ke dalam rumah Robert. Robert menyuruh Anna dan Ethan pergi ke laboratorium dan masuk ke ruangan kaca. Mereka terkejut melihat zombie wanita eksperimen Robert yang mulai kembali pulih menjadi manusia. Para zombie menemukan tempat persembunyian mereka, namun tidak bisa menghancurkan pelindung kaca. Hingga akhirnya Zombos datang dan mendobrak pelindung kaca itu berkali-kali. Sampai akhirnya Robert sadar bahwa mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat retakan kaca berbentuk seperti kupu-kupu, tiba-tiba Robert mendengar suara Marley dan melihat Anna yang memiliki tato kupu-kupu. Robert langsung mengambil sampel darah wanita yang di dalamnya terdapat antivirus. Lalu dia meminta Anna dan Ethan bersembunyi di saluran batu bara. Dan Robert menjelaskan kalau dia telah mendengar bisikan Tuhan bahwa Anna akan membawakan antivirus itu ke Vermont. Karena para zombie itu tidak akan berhenti mengejar mereka, Robert memutuskan untuk mengorbankan diri. Dia memandangi foto keluarganya untuk terakhir kali, lalu mengambil sebuah granat. Retakan kaca itu akhirnya mulai berlubang. Pada dobrakan terakhir, Robert menggenggam dan membuka granat, lalu menerjang ke arah Zombos, dan akhirnya terjadi ledakan yang membuat ruangan itu hancur. Scene berpindah ke Anna dan Ethan yang sedang menuju ke Vermont. Mereka sampai di depan gerbang besar yang dijaga ketat oleh tentara. Anna menjelaskan pada tahun 2009 sebuah virus mematikan menyerang peradaban yang membawa kepunahan bagi umat manusia. Pada tanggal 9 September 2012, sekitar pukul 24.09, Dr. Robert Neville berhasil menemukan antivirus dan pada pukul 20.52 di tanggal yang sama, dia mengorbankan nyawanya demi melindungi antivirus tersebut. Dr. Robert Neville adalah sebuah legenda seperti cahaya yang menerangi kegelapan. Dan film pun berakhir.